Jadi Bro Arif ini buat teman-teman yang baru ngeliat, perkenalkan ini adalah Bro Arif, ini founder dari Catatan Pebisnis. Lalu buat ada satu lagi online shopnya yaitu Zobuku. Nah, tapi yang kita akan bareng tanya-tanya adalah ternyata ini dibangun sambil Bro Arif juga masih bekerja ya. Jadi buat beberapa teman-teman di sini yang kita kan sekolah pebisnis ini supaya teman-teman bisa mulai untuk berbisnis, tetapi teman-teman mungkin yang tidak punya pengalaman berbisnis sebelumnya, katakanlah kayak saya dulu juga bro, itu orang tua kita bukan pebisnis, kita bukan datang dari keluarga pebisnis gitu ya, karena kan orang bilang pebisnis itu kayaknya cuma 3% deh se-Indonesia gitu, artinya banyak dari kita ini nggak terbiasa berbisnis kan, gimana ya gue mau mulai jualan, tapi sebelumnya gue bukan datang dari keluarga pebisnis nih gitu, gue harus belajar dari nol jualannya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan juga seperti Bro Arif, jadi Bro Arif ini sambil kerja, nanti kita akan bahas bareng, itu juga sambil untuk mengembangkan online shopnya, tapi dibangun perlahan-lahan gitu sampai akhirnya bisa ada sumber penghasilan tambahan. Karena biasanya bro, kalau kayak sekarang nih kita udah mulai kerasa ya, ada yang kerja terus kita di rumah gitu, waduh sumber penghasilan saya cuma satu nih gitu, nggak ada sumber penghasilan lainnya gitu. Itu kalau ada kejadian yang kayak gini, wah kerasa nih impactnya gitu. Tapi kalau udah nabung nih kayak Bro Arif, ternyata sumber penghasilannya nggak cuma satu, tapi ada beberapa source of income. Nah, itu teman-teman jadi bisa ada lebih protection lah buat keuangan kita juga. Nah, ngomong-ngomongin mengenai keuangan, ternyata Bro Arif juga adalah seorang yang bergerak di bidang keuangan juga. Nah, langsung aja deh Bro, diintroduce buat teman-teman yang ada di sini, teman berbisnis. Siapa Bro Arif? Oke, teman-teman, selamat malam semuanya ya. Thank you banget buat Bro Yosef ya untuk undang ke IG Live-nya Sekolah Pebisnis ya. Luar biasa nih. Ya, suara kedengaran nggak, Bos? Suara jelas nggak? Kedengaran sih. Oh, ya. Nama saya Arif, saya di Ciputat tinggalnya ya. Saya seorang financial consultant, tapi ya punya bisnis sampingan juga nih. Online shop Zobuku namanya teman-teman ya. Itu dulu deh. Wah, itu dulu aja. Kayaknya gitu. Pelan nih ya. Pelan-pelan aja dong. Beliau memang enaknya kita kalau punya akun publik itu ya bro, ternyata akun publiknya itu nggak hanya punya satu, tapi kayak Bro Arif ini ada beberapa akun publik ya. Salah satunya sekarang lagi mau buat baru itu di bidang keuangan juga ya. Itu kan juga lagi dirintis lagi, dibangun lagi. Jadi enaknya kita yang punya akun publik itu nggak seperti akun personal branding ya. Kayak seperti saya pun personal brandingnya satu, Yosef, tapi nggak bisa punya beberapa akun personal branding kan. Tapi kalau kita punya akun personal branding, masih bisa buat akun publik beberapa gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin udah punya personal brandingnya belum terbangun, belum berhasil, itu bahkan bisa nanti cerita-cerita barengan dengan kita dan mencoba untuk membuat akun publik juga ya. Mungkin akan terjadi seperti yang Bro Arif jalani juga ya. Akun publik malah jadi dapat grow yang lumayan baik. Nah Bro, jadi buat info nih, catatan pebisnis itu followernya berapa sih dulu itu? Ya, buat teman-teman info dulu mungkin teman-teman tahu juga ya ada namanya akun publik namanya Catatan Bisnis. Tapi sekarang udah hilang, Bro. Udah hilang. Iya, iya. Nah, hilang awal tahun itu saya kena dapat email dari Instagram ya, akunnya udah disable gitu kan. Karena apa? Karena melanggar aturan. Aturannya apa? Yaitu upload ya copyright lah gitu kan, musik kayak gitu emang nggak boleh tuh. Tapi dulu sempat sampai berapa tuh bro kalau boleh tahu? Terakhir sih di angka 300.000 followers. 300.000 ya? 300k follower? Di akhir Desember kemarin, tahun lalu. Tahun lalu, oke. Mulainya dari kapan? 2 tahun. 2 tahun. Cepet banget loh sebetulnya itu ya. Dalam 2 tahun, 100k follower. Jadi setahunnya kurang lebih 150k follower. Nah memang akun publik itu segitu bro. Setahun pertama 100.000 lah. 100.000 itu tahun kedua melipat seperti. Terus mungkin yang penasaran buat teman-teman di sini, awalnya tuh motivasinya apa sih buat akun catatan pebisnis? Awalnya sebenarnya ya baik lagi ke bisnis saya juga sih, ke bisnis ke rencana keuangan itu kan. Saya lagi bangun tim, makanya saya butuh partner kan. Tim itu untuk nyari partner saya dari situ. Funneling lah kalau istilahnya funneling. Kalau teman-teman tahu digital marketing kan funneling tahu tuh. Kan nggak bisa langsung tuh, kita harus ada funnel-funnelnya kan. Nah salah satu funnelnya itu dari akun publik itu teman-teman. Itu awalnya sih seperti itu.
Jadi dari akun publik itu nanti harapannya jadi tim dari financial Ya, consultant, ya timnya. timnya saya Oke. nanti. Mungkin ada pertanyaan nih buat teman-teman yang gue yakin banyak juga di live kita yang nonton, dia yang datang dari agent property, datangnya dari agent-agent, katakanlah ada agent asuransi, ada agent MLM, dari orang-orang yang tadinya tuh masuk ke Instagram bangun personal branding. Nah, gue yakin pasti lo awalnya juga nyobanya kan ke arah yang sama ya, Iya, personal branding juga ya. sama. Gue di share nih pengalaman lu gimana dulu? Personal branding lebih lebih apa ya, lebih sulit kalau menurut gua ya, karena kan sekarang lebih mudah sebenarnya bangun akun publik sih. Kalau personal branding kita bangun branding kita kan, tapi orang kan nggak tahu siapa kita kan. Iya, Intinya betul nggak, betul kita betul bukan betul. bukan artis, bukan siapa kan, makanya orang jarang follow atau jarang like. Kalau bangun akun publik, rata-rata orang suka kontennya kan, kontennya suka, mereka follow, like kayak gitu bro. Intinya sih Oke. lebih Sebenarnya gue lebih belajar mudah ke juga akun publik sih dibanding personal branding. publik ya. Hmm. Lebih lama Bahkan kalau lo aja kalau nggak salah dulu sebelum yang saat ini tuh akun personal branding lu followernya nggak sebanyak sekarang ya. Dengan lu punya iya akun publik malah akhirnya lu bisa jadi kapan deh gue iya inget kalau masalah di akhir tahun kemarin ya. Itu personal branding iya. lu langsung naik drastis banget. Nah karena itu saling collab juga sama akun-akun publik yang lain, saling istilahnya kita short itu ya, gitu kan, saling promosiin akun kita, gitu bro. Oke, jadi lu punya akun si catatan pebisnis ini, terus si personal branding lu itu akhirnya istilahnya Gue lu masukin, masukin ke si iya, catatan pebisnis itu ya. ya. Oke, nah itu membuat perkembangannya Itu emang juga, saling post juga antar akun publik itu. Itu gunanya networking bro. Kalau kita punya akun publik, rata-rata sih kita berteman sama akun-akun publik juga, kayak bro Yosef ini kan. nah, jadi akhirnya kita ketemu ngobrol bareng malah Iya, jadi collab ya. betul. Oke. Karena banyak teman-teman gue rasa di titik sekarang pun itu masih struggle untuk buat personal brandingnya. Memang dipikir bahwa dari offline ke online, kita kan sekarang mau jualannya di online. Pasti kita kalau offline nih ketemuannya kayak lo juga pasti jasa finansial satu persatu kan ketemu orang. Begitu kita masuk ke online, kita pikirannya langsung meniru apa yang banyak orang lakukan, yaitu buat akun langsung ya. branding gitu ya. Kalau misalnya kita katakanlah MLM atau kita katakanlah properti, kita langsung bilang kita adalah dari properti apa, dikasih di bio-nya kan dari properti apa atau dari asuransi apa. Ternyata mungkin buat teman-teman yang juga melakukan hal yang sama, ternyata itu ditemukan juga oleh Bro Arif dulu waktu awal-awal sebelum bangun bisnis gitu ya. Dan ternyata keadaannya jauh berubah setelah justru lo mencoba untuk bikin akun yang namanya catatan bisnis itu ya. Ya, kalau bangun branding itu nggak naik bro, gitu aja. Karena kan ya paling orang lihat sekilas doang kan, sekilas apa nih isinya, oh gini, akhirnya dia udah nggak follow, nggak ikutin lagi. Nah kalau akun publik kan rata-rata kan kita, karena akun-akun yang main gua buat tuh tentang bisnis, tentang motivasi, inspirasi kan, tentang apa tips bisnis, orang banyak yang tertarik, banyak yang follow gitu kan, jadi lebih cepet growth-nya. Oke, apalagi dulu kalau nggak salah di tempat, mungkin sekarang juga ya, gue rasa akun yang bentuknya kayak lo ini yang catatan pebisnis buat rekrut ke tim lo sendiri, itu belum banyak dilakukan orang deh kayaknya sekarang juga ya. Kayaknya hanya beberapa orang aja yang melakukan kayak gitu. Belum. Yang kemarin tuh live si Ferdi. Karena si Ferdi. Ya, Ferdi juga kemarin nih, kita kemarin baru sampai jasa finansial juga. Atau ada akun lagi yang mungkin sama kayak gitu juga adalah si Getterich ya. Getterich kan juga finansial ya, tuh. Kevin siapa? Ya, namanya. Si Ken ya, Ken Henderson. Itu kan kalau branding sampai sekarang pun itu masih kecil ya, masih 10K-an lah kurang lebih gitu. Tapi pun Getterichnya itu gede banget sampai bisa jadi sumber prospek buat dia tuh yang konsisten gitu, yang konstan gitu ya. Diajak meeting barengan, terus habis itu dari situ dia masukin jadi leads-nya dia gitu ya. Nah ini memang buat teman-teman yang sekarang lagi struggle, mungkin kok gue mulai dari offline ke online karena di momen sekarang ini kepikiran untuk wah kayaknya gue nggak cocok nih untuk sekarang nih di offline udah susah prospecting, mulai coba main di online, bangun konten sih oke ya, udah belajar bangun konten, belajar ngedit, tapi ternyata diposting ke akun personal brandingnya tapi feedbacknya kurang bagus. Nah teman-teman bisa belajar dari pembicaraan kita malam ini, dari ngobrol-ngobrol bareng, ternyata ada backgroundnya juga
bahwa begitu convert ke akun publik, malah follower grow-nya lebih besar. Dan tadi contoh-contohnya seperti ada Gatherit, ada Ferdi, ada di sini ada Bro Arif juga. Oke bro, jadi kayaknya malam ini kita topiknya sebenarnya ke Zobukunya nih. Tapi seru juga sih ngebahas mengenai masalah personal branding ini, karena memang awalnya juga dari isu itu ya, mulainya catatan pebisnis ini ya. Oke. Terus dari catatan pebisnis itu tahun berapa lo mulai buat? 2017 akhir ya? 17 tadi ya? 17 18. Ya, 2017 akhir lah. 17 akhir. Itu betul. Itu ceritanya gimana sih sampai lo bisa nemuin yang namanya Zobuku ini? Nah, awalnya sih sebenarnya gue baik lagi dari hobi gue sih sebenarnya. Hobi gue itu baca buku, bro. Baca buku kan. Nah, gue baca buku namanya judulnya Goodbye Things atau Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Itu karangannya si Fumio Sasaki. Kalau teman-teman cek aja di Google kan, Fumio Sasaki. Nah, itu gue baca tuh. Gue terinspirasi, bro. Mau hidup cara minimalis gitu, bro. Awalnya gitu sih, iseng-iseng doang nih. Karena kan gue banyak buku tuh, di kamar gue banyak buku. Nah, gue setelah baca buku itu, gue ya mau coba-coba nih. Akhirnya gue coba hidup minimalis, gue jual-jualin tuh buku-buku second gue, buku-buku bekas istilahnya. Gue jual, ternyata responnya bagus, bro. Ternyata banyak yang beli juga, habis juga buku gue tuh. Oh, jadi awalnya tuh buku second yang lu punya yang di rumah itu, akhirnya lu jual ke... Tapi lu jualnya ke catatan pebisnis atau ke Zobuku? Udah ada Zobukunya? Zobuku, langsung. Oke. Berarti Zobuku ini lu buatnya dari awal itu dari ibaratnya 0 follower gitu ya, buat akun baru, emang untuk jualan buku? Iya. Oke. Itu Zobuku juga ada singkatannya, bro. Zona buku. Zona buku. Zona buku. Zona buku bisnis lah kalau di situ kan, di akunnya gue kasih keterangan gitu, bro. Iya. Berarti lu posting di sana. Nah, tapi banyak teman-teman di sini mungkin yang udah ngerasain sekarang ini, banyak kita pebisnis ini dari tadinya belum berbisnis, sekarang jadi berbisnis nih di masa-masa sekarang nih lagi krisis. Apalagi kalau teman-teman kita yang katakanlah freelance tadinya, punya kerjaan akhirnya di-cut, atau yang tadinya karyawan bisa dapat lembur banyak gitu ya waktu bekerja, sekarang dia lemburnya berkurang, mau nggak mau harus nyari sumber pendapatan tambahan gitu. Nah, banyak dari kita yang tadinya nggak pernah jualan, sekarang jadi jualan gitu, dan jualannya otomatis harus di online. Tapi begitu kita masuk online, buat akun dari nol kayak lu, kayak Zobuku, udah ngepost, udah coba bangun akun, tapi nggak berhasil juga gitu, nggak ada yang beli gitu ya, nggak ada yang lihat gitu. Nah, itu kalau pengalaman lu sendiri, lu kan juga bangun Zobuku ini kan benar-benar dari 0 follower ya, benar-benar dari awal juga. Itu gimana sih perjalanannya, kok bisa Zobuku sekarang kalau nggak salah udah followernya di atas 70k ya? 80. Kalau nggak salah sekarang 80 ya, 80 ribu Kak. Itu gimana caranya supaya gue juga pengen nih punya follower yang beli buku itu 80k gitu, atau online shop gue tuh punya follower 80k gitu. Itu awalnya gimana sih dari Zobuku sendiri? Awalnya ya tadi, bro, karena gue punya akun publik kan. Nah, ini makanya keuntungan punya akun publik, kita bisa promosin online shop kita, bro, gratis kan, yang lu bilang tadi. Jadi gue promosiin Zobuku lewat catatan bisnis. Hampir setiap hari gue posting aja di story di itu kan. Cuman di soft selling aja sih, nggak langsung itu, nggak langsung. Iya. Kita kasih depannya apa, baru baliknya baru slide lah istilahnya, karosel. Jadi bro, di awal-awal bangun si catatan pebisnis, terus udah gitu dari situ ternyata lu bisa bantu bangun personal brand lu juga ya, hingga naik sampai udah 10k lebih, udah hampir 15k kalau nggak salah personal brand lu. Iya. Terus habis itu ternyata ada ide juga buat bantu jualan si buku second lo itu waktu itu. Ya, betul, buku second gua. Oke. Jadi ini emang akun itu jadi sumber, istilahnya jadi sumber traffic untuk dilempar ke sumber traffic lah, kalau bahasa itunya kan sumber traffic ya. Sumber traffic kita. Kalau kita punya akun publik sebenarnya mau diarahin kemana terserah kita kan, bro. Kayak lu nih sekarang nih punya sekolah bisnis kan, mau diarahin kemana, ke workshop lo ataupun e-book lo kan. Terus gue lagi niru lo yang pertama kali diarahin ke personal brand nih. Gue lagi mengarahkan ke personal brand gue. Nah, memang sih anaknya punya publik sih itu, teman-teman. Jadi katakanlah gini, teman-teman mungkin berpikir, kalau kita bangun akun publik itu paling kita menghasilkan dari paid promote aja, karena itu yang paling sering kita lihat ya. Akun publik pasti paid promote gitu. Akun kayak dagelan gitu kan,
itu isinya paid promote. Ternyata lebih dalam dari itu ya, manfaatnya jauh lebih besar dari itu. Tapi selain untuk paid promote, teman-teman dapat juga, tapi bisa diarahkan tadi, bangun personal brand teman-teman, bangun online shop teman-teman, dan itu dilakukan secara free ya, kalau kita punya akun publik sendiri kan. Nah, terus itu akhirnya kita bisa ngerti juga, ternyata dari akun publik itu nyambungnya bisa kemana-mana. Jadi nggak hanya paid promote aja. Tapi dari paid promote aja sebenarnya juga udah oke ya, udah cukup menghasilkan lah. Udah oke. Nah, tantangannya apa sih bro kalau kita mau mulai nih, misalnya teman-teman udah stuck di katakanlah online shop. Gue udah mulai online shop nih. Kita kan udah corona ini udah 3 bulan ya, hampir 3 bulan lebih gitu. Dari awal-awal corona udah mulai buat yang namanya akun online shop. Posting-posting di awal corona itu. Tapi hingga sekarang 3 bulan lagi, 3 bulan dari sebelumnya nih, itu kok belum ada kayaknya peningkatan penjualan tuh nggak ada di akun online shop kita. Tapi gue posting-posting ke Instagram nggak ada yang terjual. Kedua, teman-teman yang dari offline bangun personal branding juga di online kayaknya nggak ada peningkatan deh. Udah mulai buat sekarang kan trennya carousel, lain-lain, multipost. Tapi kayaknya aja followernya gitu ya. Nah, ternyata ada secret recipe-nya. Itu seperti Bro Arif bilang, udah punya akun traffic-nya, akun publiknya itu diarahkan ke personal branding atau ke online shop-nya ya. Dan itu lo bangunnya juga, cetak bisnis itu kan lo bangunnya nggak pakai berbayar kan? Enggak sih, enggak. Gua nggak pakai IG Ads tuh enggak sih. Paid promote juga jarang kayaknya. Cuman ini aja bro, saling post aja antara akun publik sih, saling kerjasama gitu kan. Iya. Oke. Nah, ini bisa banget jadi tuh buat teman-teman yang kayaknya sekarang ngerasa stuck gitu di akun online shop atau akun online shop ya. Kita pertama-tama sebenarnya harus tentuin target market kita kan. Target market kita siapa kan. Terus nah, kalau udah punya target market, nah kita baru mau ke ininya kan produknya kan. Produknya baru terakhir ya kita promosiin. Kalau cuman upload konten terus itu apa namanya? Update tapi nggak pernah dipromosiin ya tetap aja bro. Nggak ada yang beli juga kan. Nah, keuntungannya kita punya akun publik tadi bro, kita promosinya gratis di akun publik kita kan. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak punya akun bayangannya publik, kalau paid promote di akun itu harus bayar berapa tuh kalau paid promote sekarang? Bayar sekali post aja, ya 100.000, 150, 200 tergantung ininya sih, followersnya kan. Jadi kelebihannya punya akun publik salah satunya itu sih. Jadi kita udah punya market, udah punya target market kan, target yang mau kita tawarkan produk kita atau jasa kita. Jadi tinggal sediain produknya aja atau jasa kita. Itu sih bro. Nah, kebanyakan orang kan dia punya barang dulu kan, punya jasa dulu, tapi dia nggak punya target market, nggak punya kolam ini. Dia sibuk cari kolam kan, betul. Sibuk cari orang-orangnya. Nah itu lebih sulit dibanding kita udah punya kolam istilahnya kolam lah atau apa ya? Ya nanti kolam target market kita tinggal kasih aja umpannya. Mau kasih umpan apa nih? Umpan buku atau umpan kaos kan? Umpan apa lagi misalnya umpan workshop. Nah, setelah kita kalau misalnya nih bro, mereka yang baru masuk ke online ketemu ternyata malam ini ngelihat live kita terus jadi sadar gitu, kayaknya ini jalan baru yang selama ini gue belum pernah coba kan. Banyak kan kita masuk dari offline ke online, nyobain langsung online shop, lalu coba dengan metode-metode yang mungkin online shop udah stuck ke personal branding gitu ya. Dari personal branding stuck, ternyata malam ini melihat live kita, ada yang sukses dengan metode akun media atau akun publik yang diarahkan trafficnya bahkan bisa kemana-mana jadinya. Nah, itu boleh nggak di-sharingin waktu dulu tuh lu ngebangunnya itu gimana sih? Apa yang lo lakukan untuk membangun catatan pebisnis itu? Nah, ini juga teman-teman bisa diambil juga ya. Gua pakai metode ATM bro. Amati, tiru, modifikasi. Gue niru doang sih sebenarnya. Ada akun yang sekarang udah besar juga sih, catatan entrepreneur. Iya. Namanya kan. Nah itu gue istilahnya copy paste dari dia doang. Namanya gue ganti catatan bisnis. Terus gue lihat postingan-postingannya yang banyak di likes kayak gimana, gue pelajarin dari situ. Terus gue edit dikit-dikit kan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu buat yang baru teman-teman. Kita tinggal nyontek aja sih. Apalagi sekarang udah banyak kan akun-akun publik yang udah besar, tinggal kita contek tapi ya dimodif dikit-dikit lah, jangan sama plug gitu kan. Nggak ada yang beda, orang juga nggak bakal follow kan gitu. Iya. Nah bagusnya memang kalau mulai dari akun publik itu kita bisa ATM, terus kedua teman-teman masukin personality-nya ya, di caption-nya, di tulisannya gitu. Di font-nya. Tapi kita nggak perlu katakanlah
oh setiap hari gue harus desain 10 slide multi-post gitu kan. Ya, Kan ya. sekarang kan tipe-tipe ya sekarang, gue setiap hari harus desain 10 multi-post. Buat kita yang lagi kerja, katakanlah kita kerja, dari pagi siang sore kita udah kerja, terus harus desain lagi setiap hari, aduh kayaknya pusing banget, nggak kebayang deh gue harus mulai dengan cara Iya, itu iya. gitu. Nah, itu benar-benar praktis adalah dari Bro Arif ini gitu. Apa itu? Teman-teman bisa mulai dengan repost, teman-teman bisa mulai dengan satu slide aja, desain satu slide dimasukin ke akun kita gitu. Itu ternyata bisa juga berkembang hingga kayak Bro Arif 300k follower dalam 2 tahun gitu. Jadi jalannya itu ada beberapa jalan sebenarnya teman-teman. Nah, kalau untuk yang katakanlah Bro Arif itu adalah akun publik. Kalau teman-teman akun publiknya udah besar, itu bisa jadi teman-teman lempar sumber trafficnya atau bisa kayak sekolah pebisnis. Kalau di sekolah pebisnis kan foundernya tampil. Nah, ini juga dilakukan di tempat finansial itu kayak si Gatherich ya bro. Kalau Gatherich kan begitu Gatherich yang besar, Ken Hendrawannya ikut muncul juga gitu. Nah, jadi itu biasanya kalau si foundernya itu muncul, teman-teman bisa melakukan penjualan itu dengan lebih baik lagi funnelingnya gitu, karena ada unsur trust. Tapi ternyata ada beberapa cara juga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Salah satunya adalah tadi dengan paid promote aja udah dapat. Nih kalau boleh dibisikin dulu tuh channel berbisnis paid promote-nya berapa sih bro 1 bulan? Nah mungkin soalnya teman-teman di sini ada yang kayak ini emang bener sih cuma ngedit-ngedit gambar, upload-upload gitu. Terus manfaatnya apa gitu? Padahal kita capek setiap hari masukin gambar-gambar ke dalam Instagram ke akun publik kita. Nah boleh nggak dibisikin ke teman-teman? Kasih. Kurang lebih sih 5 sampai 6 juta lah, Bro. 5 sampai 6 juta ya. Nah, 5 sampai 6 juta teman-teman tadi buat akun publik dan itu hanya dari paid promote-nya aja. Paid promote doang, enggak. Gitu. Jadi buat teman-teman nggak pakai tenaga sama sekali. Kan konten dari mereka tenaga, kan cuma ngepost doang. Ya. Betul. Iya. Jadi teman-teman jadi tahu juga bahwa dari paid promote katakanlah sekarang teman-teman lagi penghasilannya lagi kurang nih dan kita lagi nggak bisa spending budget buat ads gitu, lagi nggak bisa spending budget buat endorse dari online shop teman-teman. Ini akun publiknya kalau teman-teman bangun, katakanlah 5-6 juta, itu udah di atas UMR berarti kan? Di atas UMR loh, 5-6 juta itu. Dengan modal itu, saya yakin teman-teman kalau online shopnya mau nanti endorse pun, itu bisa diambil modalnya dari situ gitu. Tapi bukan teman-teman sekarang masih nol, masih baru masuk ke Instagram, buat online shop gitu, tapi teman-teman juga budgetnya kurang, lalu nyari-nyari budget dari sana-sini, katakanlah sampai pinjam ke orang tua, pinjam ke teman, buat endorse atau buat Instagram Ads, ternyata malah rugi karena nggak tahu cara mainnya gitu. Karena memang Instagram Ads itu atau endorse itu perlu dipelajari juga kan, nggak hanya sekali langsung dapat profit. Gitu. Jadi perlu teman-teman ini punya akun buat sumber, ibaratnya sumber modal teman-teman untuk membesarkan online shop, untuk membesarkan personal branding gitu. Satu, sumber modalnya adalah dengan trafficnya bisa dilempar. Punya catatan pebisnis, dilempar ke akun personal atau ke akunnya Zobuku. Atau teman-teman juga bisa pendapatannya paid promote-nya itu dijadikan modal buat teman-teman bangun brand online shop-nya, bangun brand personal branding-nya teman-teman. Nah, itu jalannya kayak gitu tuh. Itu yang banyak orang juga jarang ketahui ya. Nah, terus bro, ternyata dari 0 sampai 80K loh, itu luar biasa loh menurut gue. Karena itu online shop ya. Kalau kita ngomongin akun publik, growing-nya cepat, ya wajar lah ya gitu. Wajar. Tapi itu online shop dari 0 sampai 80K follower dalam waktu berapa lama tuh waktu itu bro? Ya, 1,5 tahun sih sekarang. 1,5 tahun? Oke. Luar biasa. Dan itu pun lo bener-bener nggak pakai katakanlah foto model, endorse gitu ya? Kalau ada, kan? Endorse nggak ada, gue pakai paid promote bro, tetap ada sih paid promote. Paid promote ya? Oke. Jadi begitu lo udah promote catatan pebisnis, udah ada modalnya kayak tadi kita udah dapat modal, akhirnya lo coba main paid promote juga ke akun-akun lainnya. Tapi karena gue dulu punya akun catatan pebisnis kan, gue bisa gratis. Kan saling ngepost, saling tuker-tukeran, apa namanya istilahnya, promosi posting kita bro. Iya. Bahkan waktu kita sempat SMS juga ya. Iya. Jadi dari catatan pebisnis, SMS ke sekolah pebisnis. Sekolah pebisnis, SMS ke catatan pebisnis gitu. Jadi emang enaknya itu gue bilangnya kalau kita punya akun online shop ya, kita biasanya itu kan itu lebih banyak kompetisi gitu. Jadi gue jualan hijab nih, tetangga gue juga ada yang penjual hijab juga. Kita kepo, nih dia lagi endorse ke siapa ya, lagi promosi ke siapa ya, ads-nya dia kayak gimana ya, kita kepo, kita coba untuk ikutin supaya kita bisa lebih menang dari dia. Tapi kalau kita punya akun publik gitu ya, punya akun yang sifatnya itu sharing-sharing, itu kalau kita ketemu yang itu malah jadinya kolaborasi gitu. Contohnya gue sama Arif
akhirnya malah saling posting supaya saling laku gitu bisnisnya. betul betul. Nah, jadi bisa kayak gitu teman. Nah, selanjutnya adalah mungkin buat teman-teman di sini nih bro, yang kayaknya udah pengen nyoba, udah pengen buat akun, terus masih bingung kayaknya dia nih nggak punya waktu sambil kerja. Itu lo bisa ngejalanin nggak sih ngembangin akun sambil lo kerja gitu, sambil lo punya kesibukan lain gitu. Ya kalau punya modal sih bisa bro. Kan kita tinggal hire admin aja, hire misalnya orang kan. Tapi Tapi kalau lo kita masih sambil kerja nggak bangunnya ya? dulu gue juga masih sendiri sih dulu. Sekarang udah punya admin sih. Dari Karena admin. udah iyalah udah hasilkan dari dua-duanya ya. Tapi kalau awal nih buat teman-teman yang mungkin sekarang mulai banget. Awal-awal ya pakai tenaga waktu kita sendiri aja dulu kan, karena kita belum punya modal, belum punya penghasilan yang lain. Ya intinya kalau bisnis itu kita harus sediakan waktu bro, luangin waktu tuh jalanin bisnis kita. Biasanya kerja Tapi nih lo nggak yang resign kan? enggak lah, nggak sampai Oke. resign itu kan kita Karena kalau banyak online dari kan kita teman bisa kita yang uh, pebisnis itu mikirnya, wah lu harus resign, yes yes yes, mindset lu mesti bener nih kalau lu mau bisnis harus enggak. full bisnis gitu. Ternyata Enggak lu aja kalau enggak kan, kalau dilakukan online kan lu bisa iya bisa fleksibel kan. Kita kan cuma di depan apa namanya smartphone doang kan, bisa balas-balas chattingan, DM, WA, kan nggak perlu nggak perlu reason bisa bro. Yang penting kita sediakan waktu kita aja untuk jalan bisnis kita itu. Jangan sampai kita punya bisnis tapi didimin aja kan, ya nggak bakal jalan bisnis kita kan. Kita punya toko online nih, tapi kita nggak pernah balasin DM, ngebalasin apa namanya chat, ya nggak ada yang beli bro intinya bro. Intinya kita sediakan iya, waktu iya, untuk iya. bisnis kita sih. Mau bisnis apapun kita luangkan waktu kita gitu bro. Oke. Mm-mm. Terus yang mungkin teman-teman di sini juga penasaran, gimana sih perasaan lo udah nyobain personal brand nih, udah agak lama, terus kok gue nggak berhasil ya ngembangin akun gitu. Terus tiba-tiba lo dari buat catatan pebisnis itu nyampe titik lo nyampe 100K gitu. Kayaknya itu nggak bisa dibayangin oleh kita yang Iya. punya personal brand pengen dapat followers segitu gitu. Itu Iya. perasaan lo gimana dulu? Iya, perasaan Kaget gue ya atau gimana? kaget, iya sih, seneng banget sih. Ternyata bikin akun publik sebenarnya asik sih, kita banyak teman juga kan, banyak teman-teman yang baru, banyak kenalan. Jadi ya intinya kita banyak manfaatnya sih kita punya akun publik, bukan cuma untuk paid promote doang kan, bisa networking kayak bro nih sama gua kan, ketemu jadi catatan lebih sama sekolah pebisnis kan gitu. Ketemu dengan teman-teman yang lain juga sama. Kalau punya akun publik udah punya followers banyak, banyak yang istilahnya narik orang gitu kan, datang tanya-tanya gitu, mau kerjasama, Iya, mau iya. ngadain apa event atau apa, jadi kita bisa dapat lebih sih dari situ. Tapi emang gue sekarang ini baru terakhir-terakhir ngelihat tren baru juga nih. Ternyata beberapa akun yang sifatnya itu personal branding yang pakai nama orang memang kayak gue nih Iya, Yosef Haji Baskoro gitu, gue pakai personal brandingnya kan kayak gitu, nama gue asli itu akan lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang personal brandingnya pakai nama kayak nama julukan gitu ya. dulu kan ya. Itu akan lebih cepat naik kayak namanya Ogut, Ogut. apa gitu, kayak nama ya kayak gitu ya, Ogun gitu misalkan, atau kayak jadi bukan nama aslinya dia Nama gitu, itu asli. bahkan lebih cepat dibandingkan kita pakai nama ibaratnya nama asli kita gitu. Nah ini salah Iya. satu tanda juga bahwa teman-teman kalau masuk di dunia Instagram, kita memang akan lebih sulit untuk nge-follow orang lain dibandingkan kita nge-follow media, nge-follow Media, akun betul, publik. betul. Iya, iya. Ya, karena gini, kalau kita bangun pagi, biasanya kita cek kan pasti HP ya bro. Ada klien siapa nih, ada dari Iya. kantor, ada update apa gitu. Lalu setelah lihat HP, kita lihat sosial media, lihat Instagram. Di Instagram yang kita cek adalah teman-teman kita yang kita kenal di Iya. offline. Kita kenal ini, si ini, si ini. Kita bangun pagi, kita cek nih lagi pada ngapain sih gitu. Kedua, baru kita cek informasi edukasi, lalu entertainment, Iya, lalu iya. tadi ada bisnis. Gitu. Baru setelah itu kita cari orang-orang lain nih, selebgram atau dan lain-lain gitu ya. Jadi memang akun media ini, akun publik ini ada di tempat pada saat orang-orang ini masuk ke Instagram, mereka kan cari info itu. Walaupun mungkin orang-orang nggak sadar juga ya. Kadang-kadang ada loh orang nggak sadar ngelihat akun lo gitu, ngelihat pebisnis, itu quotes diambil terus di-share ke akun Iya, personalnya iya. dia, gitu Iya. kan. Sering banget Banyak kejadian. sih, banyak itu. Itu makanya lebih cepat karena banyak yang di-share ke status, ke WA gitu kan, ke IG-nya mereka. Kelebihannya akun-akun motivasi gitu sebenarnya itu sih bro, gampang di-share sama orang gitu kan. Jadi nggak hanya apa istilahnya ya, kalau kita yang
ngomongin teknis-teknisnya Instagram tuh like-nya gede, komennya Iya, gede, save-nya gede, share-nya gede. Nggak hanya dari situ aja, tetapi kontennya itu bahkan diambil iya orang, terus diambil. di-repost berkali-kali orang gitu ya. Nah, itu Betul justru yang betul. bikin akun publik ini cepat banget viralnya gitu. Hmm. Pertambahannya jauh lebih cepat daripada akun-akun jenis lainnya biasanya. Ya iya ya betul bro, betul banget. Jadi gue mau bangun akun publik lagi nih. Semangat lagi. Gue juga sekarang lagi mikir, aduh apa lagi, gue bikin akun lagi ya. Ini kalau udah sekali buat akun publik, Iya, udah jadi sumber traffic, kita bisa ngelempar si trafficnya itu ke akun publik kedua ya kita emang. betul Buat betul. akun lagi yang kedua, buat Naikin akun lagi lagi. yang ketiga. Karena gue Itu punya enak temen banget beberapa itu. itu punya akun publik banyak banget dia. Karena dia punya satu yang Oh udah gitu. besar, tinggal bikin baru kayak gitu. Ya tapi mirip-mirip sih, Iya, iya. Iya, niche-nya iya. mirip gitu. Heeh. Hmm. Ya harus satu niche ya katanya ya. Kalau Iya, kita mau istilah orang biar apa? cepet. Ternak akun ya. Kalau kita mau Ternak ternak akun akun lebih lebih dapat kalau satu niche ya. Karena satu nih follower kolama itu udah jadi satu sama. ya. Tinggal ngelempar-lempar aja dari. Nah itu enak banget Iya. sih. Jadi akun publik ini teman-teman hanya butuh satu momen, satu titik kesuksesan untuk jadi akun publiknya satu. Setelah titik itu udah teman-teman lewatin gitu ya, titik sukses itu teman-teman lewatin, itu gampang banget duplikatnya. Mau diarahin ke personal brand teman-teman langsung naik. Mau diarahin ke online shop kayak Bro Arif nih, itu dari 0 sampai 80k follower dalam waktu 1 tahun doang online shopnya, itu langsung naik cepet. Lalu teman-teman kayak Bro Arif tadi lagi planning buat akun publik baru, Hmm. itu juga bisa cepet juga. Iya, Jadi betul. teman-teman hanya butuh satu kesempatan aja, hanya butuh satu momen aja buat teman-teman breakthrough, punya satu akun publik yang cukup besar, itu nanti glindingnya, snowballing efeknya itu akan cepet banget gitu. Nah itu kayaknya insight yang penting banget nih buat Insight. kita malam ini, buat teman-teman yang mungkin sekarang udah stuck, kok gue buat online shop masih stuck terus nih, gue buat katakanlah akun personal branding masih stuck juga nih. Nah teman-teman bisa coba dengan tekniknya yang dicoba oleh Bro Arif ini. Iya. Mungkin sedikit sharing dari gue adalah teman-teman jarang ada yang tahu kayak Gary V ya, gue selalu ulang-ulang Hmm. Gary V. Gary V itu kan personal brandingnya bagus. Iya. Dia kalau kita lihat semua sosial media isinya kontennya dia. Kita bilang kalau buat personal branding kayak Gary V. Tapi si Gary V itu justru mulainya dari buat akun publik dulu atau akun media dulu. Apa namanya? Namanya adalah Wine Library TV. Jadi dia kan bokapnya punya toko wine. Toko wine Dari ya. toko wine-nya bokapnya ayahnya dia akhirnya buat namanya medianya dia namanya Wine Library TV di YouTube. Nah, kalau teman-teman masuk YouTube, search aja Wine Library TV, itu punyanya Gary V dulu. Nah, pertama kali Gary V upload ke internet, itu di Wine Library TV itu. Kalau kita scroll ke bawah di videonya Gary V Wine Library TV, dia nggak bilang, ini gua Gary V, gua adalah expert di bidang sosial media, nggak kayak gitu. Tapi ternyata di video pertamanya Gary V, dia bilang adalah, saya adalah director dari Wine Library TV. Jadi dia bilang dia direkturnya Wine Library TV. Nah justru dengan buat Wine Library TV Media itu, dari Wine Library TV-nya akhirnya masuk ke TV juga dan lain-lain, baru Gary V-nya terkenal. Jadi ternyata ada step-stepnya. Bukan dari awal kita langsung keluar ke internet, terus kita bilang bahwa kita expert gitu ya. Kita belum ada achievement-nya gitu ya, belum ada ibaratnya prestasinya gitu. Nah ini jadi masukan juga buat banyak dari kita yang mencoba buat personal branding, mencoba buat online shop tapi belum sampai titik suksesnya. Terus bro, kalau boleh di sharing juga ke teman-teman yang Iya. lagi nonton kita nih, di Zobuku itu lo uploadnya apakah kayak harus seperti online shop sekarang kan brandnya diperhatikan, warnanya harus bagus, pakai foto kayak gitu loh. Gimana? Gue enggak. Enggak kan ya? Enggak juga. Nah, Gue tapi coba pertanyaannya konsisten. kok bisa? Gue konsisten aja, konsisten sehari 3 uploadnya, sehari 3. Di Jadi Zobuku lo iya di upload 3 Zobuku sehari. 3 sehari. Jadi orang tuh selalu dapat update kan tentang buku-buku baru, buku-buku yang baru rilis gitu kan. Jadi mereka tetap follow gitu kan. Jangan sampai kalau menurut gue, karena gue udah pelajarin akun publik kan minimal kita posting yang banyak makin bagus kan. Makin kita Iya sering betul betul. makin banyak kuantitas sebenarnya makin bagus kalau akun publik. Tapi kalau akun online shop ya minimal kita rutin juga sih, 1 hari sekali atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Jadi orang juga nggak miss tentang akun kita kan, tentang apa update terbaru dari kita. Seperti itu bro. Tipsnya sih itu pertama. Kedua Oke. ya promosi sih.
promosi ya. Mungkin Seminggu. karena trust lo juga udah terbangun kali. Ya betul. Lo kan founder dari catatan pebisnis nih. Akhirnya trafficnya lo lempar ke Zobuku. Jadi orang-orang yang datang ke Zobuku ini sebenarnya udah tahu bahwa selalu datang dari catatan pebisnis gitu kali ya. Iya Jadi iya iya. akhirnya nggak perlu yang editing banget, visualnya bagus Ya banget, tapi lo visualnya bisa jualan apa banget ya. betul bro. Ya Itu salah dulu satunya sempat kan jadi reseller Gramedia ya bro kalau nggak salah. ya sempat juga sama sih sampai sekarang masih juga Oke bro. Masih juga sih. oke. Oh masih juga. Masih Oke. juga. Wah itu lumayan ya kalau sampai ini. Tapi pertanyaannya bro, mungkin teman-teman di sini juga emang bisa jualan buku dari online. Itu gimana ceritanya, ngambilnya kemana? Terus apakah itu buku second semua? Ataukah itu buku baru gitu? Kalau buku baru kan harganya udah mahal. Mm-mm. Banyak bro, sekarang kan banyak yang jual, sekarang serba online kan, mau jual buku, mau jual apa, kaos, sepatu, semua online. Tapi baik lagi sih, tadi kita harus bangun, apa namanya ya itu, bangun market kita dulu aja. Kalau kita nggak punya market ya Oke. susah juga sih, dari nol nih kita jual buku. Repot bro. Iya, iya, iya. Iya. Kalau kita udah punya market Hmm. kan udah punya, istilahnya kolam tadi lebih gampang. Nah gue beruntungnya itu punya kolam tadi bro. Gue beruntung banget tuh. Kolam Punya, hitam. catatan bisnis itu punya kolam di situ, kita tinggal lempar aja kan, istilahnya kita kasih solusi kan, mereka yang mau mulai Iya, bisnis iya. tapi nggak tahu caranya gimana, kita bisa baca buku buku bisnis gitu kan, mau ngembangin bisnis kayak Itu kalau gimana boleh tahu gitu. dari toko buku ya? Kenapa? Ambil bukunya dari toko buku Ya berarti ya? tetap dari toko buku, tetap tetap sih gue Oke. nggak Tapi cetak kan di sendiri toko bro. buku harganya udah standar kan? Iya iya udah standar. Tapi lu jual tetap aja Gue masih laku juga gitu. tetap selaku juga karena kan orang udah trust juga, tadi yang lu bilang Oh, udah trust, udah nggak mau repot-repot kan, sekarang zamannya online, tinggal lihat-lihat, oh ternyata bagus nih bukunya, gue mau baca, udah beli, klik klik klik, chat chat chat, transfer, gue kirim gitu. Lebih oh simpel sekarang. gitu. Gue nggak pakai apa e-commerce atau marketplace gue, karena harga Ya. gue lebih tinggi dari harga yang dijual di buku sana. Dari harga itu sebetulnya ya. Tapi Iya karena lo udah punya tasnya, udah punya iya, kolamnya, lo jual harga pun servis mereka juga pasti kan. laku ya. Pasti buku Kita ya. kasih servis yang bagus juga, mestinya kita emang Hmm. kalau mau kirim hari ini, kirim hari ini, kirim besok gitu kan, balas chat cepet gitu-gitu, kasih servis yang bagus lah. Kalau kalau harga kan nomor dua bro, bisa jadi zaman Ya. sekarang harga yang nomor dua sih bisa, kecuali orang-orang yang benar-benar nggak punya duit ya. Kalau yang punya duit Ya. sensitif sama harga bro. Kalau yang punya duit kan tinggal ya, yang Oh, penting kan dia ini kenyamanan kan, servis gitu iya. bro. Ya. Berarti yang beli itu orang-orang yang di daerah Depok, Jabodetabek gitu. Nggak Atau semua, sampai gue oh sampai ke gitu. Amerika lo pernah jual, Sampai Eropa, ke Amerika. Oh gitu. Amerika. Lah kan ke Indonesia, Bro. Iya, yang orang kerja di sana bro, Oh orang Indonesia gitu. yang kerja Jadi di kayak sana, orang-orang yang di Hong Kong di Hong Kong, ya, di Jepang, tahu dari lo jual buku. mereka beli. Itu ongkosnya aja lebih mahal dari harga bukunya. Iya betul-betul. Apalagi Iya, kalau dikirimnya katakanlah ke di Indonesia ke Papua gitu atau ke daerah yang Papua, jauh gitu ya. udah 150.000 Papua itu. Ongkirnya 150.000. Ongkirnya ya. Harga bukunya nggak nyampe segitu. Tapi ada Banyak bro, biasanya. banyak. Oh gitu. Lah mereka Nah, kalau beli buku gimana? Kan harga bukunya sendiri harga ongkirnya mahal apa? kan gitu. Ya karena kan mereka butuh juga. Makanya kalau mereka udah butuh, udah istilahnya udah mau baca buku itu ya mau nggak mau kan investasi. Mereka mikirnya kan investasi, investasi ya ada harganya bro, yang harus dibayar ya kan. Nah kelebihannya Oke. buku itu Jadi sebenarnya ini, si Zobuku ini lo bantu si toko buku yang mungkin di lokasi kayak di Papua itu nggak ada gitu ya. nah Tapi ya, lo Zobuku itu lo bisa bantu mereka itu dengan mendapatkan bukunya lewat lo gitu, lewat Zobuku ya. Oke, wah hmm. ini keren banget sih. Nah, Hmm. kalau Gimana bro? misalnya lo punya katakanlah punya kesempatan buat ngomong ke teman-teman lo yang sama-sama nih di bidang jasa finansial Hmm. atau di bidang sama branding, itu lo mau bilang apa ke mereka supaya mereka tuh termotivasi buat bangun akun publik gitu bro? Mau ngapa ya? Ya intinya kalau belum pernah coba sampai berdarah-darah istilahnya gitu, belum mau ganti. Kalau gue udah pernah coba bro, personal branding itu gue coba dari tahun berapa? Gue punya Instagram itu 2012
2012 udah punya, 2012 ya, yang pribadi ya, personal branding. 2012 ya? 2012. Itu sampai tahun 2000 kemarin, 2000 berapa tuh? 19 ya? 19, 6 tahun ya segitu-gitu aja. Terakhir sebelum gua pakai catatan pebisnis cuman mentok 5.000 followers. Nah, semenjak gua boost pakai catatan Wow, bisnis, sekarang udah hampir 15.000. Istilahnya gua boost oke. pakai akun publik itu, bro, lebih cepet naiknya kan. Level Nggak nyampe publik ya. nggak nyampe 2 Padahal tahun foto kan. lu keren. Foto lu lagi ke negara apa, ke Italia, ke mana? Lu posting di situ kan? Iya, Gue nggak pernah ngaruh lihat. juga, nggak Keren. ngaruh kan, nggak ngaruh juga kalau Ngaruh personal juga branding ya. harus perlu istilahnya effort lebih sih kalau menurut gua ya. Kecuali kita Hmm. collab. Nah, sekarang gue lagi bangun personal branding juga kan, makanya collab sama Iya, iya, teman-teman, iya. teman-teman yang Iya, seprofesi sama yang punya followers banyak juga sih. Gue lagi bangun juga, benar-benar. ngadain IG live juga Jadi memang di sekarang. untuk ngebangun akun publik atau akun personal branding di Instagram itu Mm-mm. mesti paralel semuanya kita Paralel. kembangin ya. Akun publik ada, akun personal branding pun jangan lupa dikembangin juga, tapi bisa gunain akun publik Ya, juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat benefitnya lebih besar lagi. Sama online mm. shop juga kan, itu juga akan jadi benefit juga tuh. Terus Betul. mulainya itu gimana caranya waktu lo mulai catatan pebisnis itu? Apakah lo ngeditnya harus pakai katakanlah Canva atau yang lain-lain itu? Itu berarti lo awalnya repost ya? Repost aja? Gue nggak repost, cuman gue ambil idenya Hmm. doang. Kata-katanya Oh, oke. gue comot dikit kata-katanya. Nggak repost bro, gue cuman Iya, iya. ambil kontennya lah gitu kan, cuma gue tambah-tambah Kontennya ya. dikit. Hmm. Kalau gambar gue sendiri ada Benar juga. sih. Bahkan di sekolah pebisnis saja kalau teman-teman mau tahu juga artikel viralnya sekolah pebisnis itu awalnya gue dapat idenya dari Bro Arif juga. Iya. Pertama kali lu kan ngepost dulu Heeh, yang artikel viral yang kayak gitu, lu post catatan di catatan pebisnis itu juga engagementnya gila tinggi banget gitu. iya. Habis itu ini inspirasi bagus sih buat gue nih. Akhirnya gue minta izin kalau juga, bro, gue ngepost juga yang mirip kayak gitu ya gitu. Ternyata memang jadi bagus engagementnya. Tapi emang bagusnya Hmm, kita buat akun publik itu kita nggak harus punya katakanlah harus jadi satu punya sertifikat atau yang lain-lain mm-mm. gitu ya. Atau lo harus jadi terkenal di host di televisi gitu. Atau lo harus jadi katakanlah punya kuliah sampai S3 gitu kan. Lo bisa dengan kapanpun lo bisa mulai bangun gitu. Kalau lo Iya, sendiri aja mulainya sambil ya bangunnya ya. betul. Iya bro, itu kelebihannya Ada sih. sistemnya nggak sih kayak setiap hari apa lo luangin waktu buat ngisi kontennya gitu? Atau Nah, pola lo gimana biasanya? kalau gue dulu catatan bisnis ya, ngomongin catatan bisnis kan, gue setiap Ya. hari pagi-pagi bro, bikin konten dulu. Pagi bikin konten, baru itu gue pakai dulu masih yang schedule post, ada namanya apa ya, gue lupa. Oh iya, Gue iya, lupa, iya. gue pakai schedule post, gue schedulein. Iya, 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 iya. Jadi ya udah di schedulein, Itu udah ada aplikasinya ditinggal. teman-teman. Kebetulan kita kan lagi jagoan akun publik roadshow Mm, nih. Teman-teman bisa cek ke jagoanakunpublik.com. Itu training kita sekolah pebisnis kalau teman-teman mau buat akun publik yang seperti sekolah pebisnis juga. Nah, di situ nanti gue kasih aplikasinya juga, bro, yang untuk ya, scheduling itu. scheduling. Kalau sekarang kan ada tuh Creator Studio kan yang dari Facebook yang Yang dari resminya. Facebooknya ya, Facebook Ya Creator ada. Studio. Kalau dulu Tapi belum dia ada. schedule parah deh. Hmm? Dia nggak belum bisa schedule story, Oh tapi iya, udah story bisa belum bisa. schedule post sih. Post ya, betul Ya, betul. ya. Itu. Jadi ya luangin waktu pagi bikin konten, habis itu udah tinggal aktivitas yang biasanya sih, kegiatan-kegiatan kita yang lainnya gitu, bro. Intinya kita bangun akun publik atau online shop dan lain-lain ya, luangin waktu lah. Waktu misalnya untuk akun publik pagi nih, untuk online shop kapan terserah. Kan online shop bisa sambil running yang lain kan, Iya, iya, gitu. iya. Giveaway Berarti kapan lu nih? nggak Banyak yang nggak nanya. mengkonsumsi waktu. Coba mau tanya jawab ya bro, kita coba lihat Oh, ya. boleh, boleh, boleh. Kan kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan dimasukin di kolom komen. Mumpung nih kita bisa ngundang Bro Arif ke sini mau berbagi barengan kita mengenai gimana cara bangun online shopnya sama akun publiknya nih. Nah jadi kalau kita lihat nih di sini mungkin ada yang tanya, ada obrolan parenting nih. Nanti kita akan live juga nih bareng obrolan parenting. Mm-mm. Itu niche dia parenting. Itu juga lagi bagus Mm-mm. ya niche parenting ya. Giveaway kapan? Oh, dia nanya giveaway. Iya, kita lagi. Nanti teman-teman kita akan umumin siapa pemenang giveaway-nya ya bro
Dari yang pertanyaannya paling bagus ya. Iya. Tuh ada Sambil pertanyaan lihat. tuh. Silakan bro, kalau nemu pertanyaannya nih, gue sambil scroll ke atas lagi, tadi udah Oh agak iya, jauh iya. bawah. Akun publik sehari post berapa dan waktu yang tepat di jam berapa? Nah ini, kalau gua dulu hampir sehari tuh minimal sih 3 dulu ya, 3, tapi kadang lebih juga, tergantung lagi rajinnya bikin kontennya sih. Kadang bisa sampai 8 sehari. Postingannya jedanya cuma 2 jam gitu bro. Kalau gua dulu kalau lagi rajin, tapi kalau Iya lagi betul, males betul, ya betul. cuman tiga post sehari gitu. Minimum 3 lah ya, jangan sampai lebih Ini sedikit 3, ya. jangan satu, kalau satu kurang. Karena orang seneng kan, dapat update lagi nih, konten baru lagi, di share lagi sama mereka kan gitu. Kalau jarang update, mereka juga kadang jarang mampir di akun kita nantinya. Kalau sekolah pebisnis juga sekarang 3 sih, 3 jadinya ya. teman-teman tetap dapat attentionnya. Nah, enaknya memang dari akun publik ini teman-teman ada unsur repostable tadi. Kalau mungkin teman-teman punya akun personal branding, itu kita jarang banget ada orang yang repost dari akun personal branding gitu. Misalnya personal branding gue nih, gue buat postingan di akun personal, terus orang lain masuk ke akun personal kita, dia ambil postingan kita, di repost ke tempat orang lain. Nah, itu jarang banget terjadi. Tapi kalau akun publik Public itu lebih sering kejadian. sering. Ada yang tiba-tiba di-share di WhatsApp group, ada yang tiba-tiba di-share di feed personalnya dia gitu. Ini yang membuat sebetulnya akun publik itu memang lebih cepat untuk growingnya dibandingkan akun-akun lainnya lah, dibandingkan akun Yeah. personal branding atau akun online shop. Udah berapa tahun bisnis Zobuku jalan, Mas? Tadi udah jawab ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu ya alhamdulillah tuh bisa ribuan buku per bulan. Itu ribuan per bulan ya? Per bulan. Wow. Karena ada Oke. tips-tipsnya juga. Jadi kita jual bukunya paket kayak gitu bro. Sekali 3, 4 gitu. Bukan cuma satu-satuan. Kalau satu-satuan ya lama. Iya, Makanya iya, bisa iya. lebih banyak. Berarti kayak tadi yang pelanggan lo yang ada di luar negeri atau yang ada di Papua, itu mereka nggak belinya bukan cuma satu ya? Iya, karena kan rugi ongkir kan kalau cuma satu. Rata-rata sih beli 3, beli Gitu. 4. Yang penting masih dapat 1 kilogram. Pas ongkirnya itu kan 1 kilo tuh. Jadi nggak rugi. Iya. Kalau beli satu, dia besok beli lagi ya rugi ongkirnya kan. Ongkirnya udah jauh mahal-mahal. Om ngadain giveaway lagi dong. Oh ini followernya Sobuku nih kayaknya nih. Iya. Jadi di Zobuku ini teman-teman itu juga reguler ngadain giveaway kalau nggak salah ya di akun lo Ya, yang Zobuku. Jadi buat ya, teman-teman yang kayak follower sekolah pebisnis kan pas banget nih sama follower Zobuku yang adalah buku bisnis. Nah kalau teman-teman juga pengen dapetin giveaway-giveaway-nya gitu, Bro Arif nih dari Zobuku juga sering ngadain giveaway juga di akunnya Zobuku. Jadi Zobuku, stay tune terus di Zobuku. iya, ya, thank you, thank you. Jadi buat teman-teman kita ada giveaway ya. Nah ini nih, satu nih. Oh itu Buku ini sekarang satu, ya, di live ini ya? Nanti Oke. after live kita giveaway yang Sip, ini sip. nih, Rich Dad, Poor Dad. Wah. Ada juga nih, ada 2, jadi 2 buku teman-teman. Makanya tetap stay tune juga di sini ya, di Sekolah Pebisnis Live. Ya. Oke bro. Terus selanjutnya bro, ada yang apa sih personal branding? Mungkin ini belum pernah tahu apa personal branding sebetulnya gitu. Personal, kalau brand kan istilahnya nama kan. Kalau personal ya personal, jadi kita mau bangun nama kita di sosial media lah, istilahnya gampangnya itu kan. Nama kita mau dikenal sebagai apa gitu kan. Contoh Bro Yosep dikenal sebagai sosial media expert gitu kan, contohnya kan. Atau saya sebagai financial educator gitu. Jadi teman-teman mau dikenal orang lain seperti apa gitu. Itu personal brand. Nah itu bangunnya emang gak gampang teman-teman. Butuh waktu kadang tahunan sampai mungkin belasan tahun kan, sampai terbentuk opini orang, oh ternyata Bro Yosep ini sosial media expert, wah jagonya Instagram gitu kan, atau jagonya akun publik. Ya kan nggak gampang juga kan bro, butuh berapa waktu bro? Betul. Untuk Karena personal branding itu bukan dari kita bangun akunnya atau kita yang ngepost ya, tapi pendapat orang lain sebenarnya mengenai kita.
Kita betul. kita expert finansial, tapi kalau kita belum membuktikan kita expert gitu istilahnya, atau kayak Mm-mm. gue bilang gue sosial media expert, tapi ternyata Mm-mm. belum expert banget gitu, nggak kelihatan expertise-nya kan, ya kita nggak bisa Iya, bangun personal branding, jadi harus ada buktinya kan, harus ada makanya buktinya, nggak gampang bangun personal branding sebenarnya. Oke, betul. nah juga Kalau personal branding ini mm-mm. kalau di offline, nah itu Ya, bisa kita bangun dengan kita sering-sering ngomong ke orang lain kan, bahwa kita betul. adalah, kalau misalnya gue selalu pakai contoh, kita mau mulai bisnis, paling gampang gimana sih? Paling gampang teman-teman bangun personal brandingnya. Misalnya katakanlah di offline teman-teman ada yang suka jualan itu otomotif, mobil. Teman-teman nggak perlu nyetok mobilnya, tapi teman-teman cari yang butuh mobil, terus kita kalau bisa kayak gue misalnya, Yosef. Terkenalnya itu sebagai Yosef si Mm-mm. makelar mobil gitu. Mm-mm. Pokoknya kalau ada yang mau jual beli mobil ya lewat gue gitu. Jadi gue lagi pengen jual mobil nih, cari aja Yosef sih makelar mobil. Nah itu personal branding tuh. Kalau gue Ya, mau beli mobil, cari aja tuh si Yosef itu mobilnya tuh biasanya stoknya bagus-bagus tuh gitu, masih baru-baru dan unik-unik katakanlah gitu. ya, Nah itu berarti personal branding udah terbangun udah tuh. terbangun, Saat betul. kita mikir itu, langsung kita kepikiran orangnya siapa gitu. Saat kita mikir financial educator, oh berarti Mas Mm. Arif nih. Nah itu berarti Mm-mm. udah bangun brandingnya. Nah, Iya, jadi itu personal branding. Tapi bangunnya nggak sebentar dan nggak lama sebentar, gitu. lama. Ada yang harus punya follower banyak, tapi follower itu bukan leads-nya teman-teman. Jadi follower itu bukan orang-orang yang nantinya akan pasti beli sama teman-teman. Jadi follower itu hanya calon prospek aja, prospek namanya. Tapi sebuah bisnis pasti kita butuh namanya prospek kan gitu. Jadi prospeknya itu followernya. Tapi dari follower teman-teman harus bangun trust-nya. Nah trust ini dibangun dari teman-teman sering sharing-sharing dengan follower, teman-teman posting-posting ke follower, itu dibangun trust-nya. Nah, dari situ Mm-mm. baru terbangun brandingnya teman-teman, terbangun trust-nya, baru bisa jualan ke followernya teman-teman. Karena banyak banget bro, yang followernya katakanlah udah 1M, 2M, mau jualan baju aja nggak bisa gitu. Kan banyak tuh Iya, influencer di luar sana kan kayak iya, gitu. Itu karena follower itu hanya follow akun kita karena mereka itu tahu dan mereka itu suka akunnya, tapi bukan karena trust. Makanya teman-teman pertama dapetin follower iya, tapi setelah dapetin follower harus dapetin trustnya juga. Nah dengan cara apa? Dengan mm-mm. cara tadi sering sharing, teman-teman Sharing. posting-posting yang bermanfaat, sampai dia melihat berkali-kali akunnya teman-teman, baru timbul trustnya, baru mereka bisa teman-teman nanti jadi dari prospek jadi leads gitu ibaratnya. Mm-mm. Nah, ini akan sangat sulit kalau teman-teman mulainya di tadi yang sifatnya itu personal gitu ya. Kalau Iya, akunnya informatif, edukatif, atau humor gitu, kita biasanya langsung kepikiran kalau kita lagi nganggur. Cek postingan ini edukatif, iya, informatif, ada humornya. Tapi kalau personal brand, kita jarang ngecek ke mereka gitu. Nah, itu alasan juga kenapa teman-teman mulai masuk ke akun publik, lalu dipakai buat mengembangkan akun personal branding, itu progresnya akan lebih kencang gitu ya. Atau paling enggak akun personalnya teman-teman namanya jangan pakai nama personal aja, diganti nama yang lain gitu. Kayak gue kan kenalnya Bro Good udah cuma sekali mm-mm. gitu. Gak ada nama-namanya dia sendiri gitu, gak ada namanya Dio misalnya, gak ada. Namanya yang udah cuma sekali gitu. Iya, Namanya bukan nama orang, tapi nama brand gitu. Nah itu harus kayak oh, gitu, karena brand. memang jarang ada orang yang masuk ke Instagram langsung follow orang gitu. Tapi follow-nya biasanya informasi yang edukatif. Nah itu salah satu tipsnya tuh. Terus kalau misalnya teman-teman tadi tujuannya itu udah ngedein akun publik, banyak yang tanya ke sekolah pebisnis juga. Aku udah berhasil nih kan, kadang-kadang kalau ada tanya jawab gitu di grup kita di sekolah Iya, pebisnis Telegram, sekolahpebisnis.com/telegram, itu tanya jawab di sana. Terus udah berhasil ngembangin akun publik udah cukup besar. Akun publikku udah cukup besar nih, udah 50K, udah 80K, udah 100K. Lalu aku boleh nggak sih ganti akunku itu yang akun publik jadi akun personal brand? Atau jadi online shop, jualan di sana? Nah, menurut lo gimana, bro? ya kalau boleh boleh aja sih. Cuman kurang ini ya, kalau menurut gue sih kurang kurang tepat lah gitu kan. Karena kan followers kita itu ikutin karena ikut akun publik bukan ikutin online shop gitu kan. Lama-lama orang pada cabut juga, unfollow lagi teman-teman. Biasanya kayak gitu kejadiannya. Atau ya kalau nggak unfollow mereka ya nggak share-share lagi kan karena akunnya udah beda kan. Mendingan teman-teman kalau Ya, udah ya. punya yang besar ya buat akun online shop sendiri, beda lagi. Cuman kita masukin Mendingan dilempar aja ya. lempar aja gitu. Kayak tadi kayak gua itu kan lempar ke catatan bis ke Zobuku gitu kan.
jangan diganti kalau menurut gua sih, tapi terserah kalau teman-teman mau Ya ganti ya betul bisa betul juga betul. sih, kan nggak ada yang larang. Ya bisa bisa Iya bisa-bisa aja. your Iya, setuju cuman sih. Karena uh-uh. memang ada beberapa trik yang tiba-tiba tadinya follow karena namanya itu nama brand, terus berubah jadi nama personal gitu, nama Hmm, nama pribadinya dia. Akhirnya followernya kaget kan. kaget. Ada postnya personalnya dia lah gitu, ada video personalnya dia lah. Followernya kaget, terus ngedrop gitu, followernya jadi Hmm, turun banget ke bawah. Karena memang alasan orang follow akun tuh beda-beda ya bro. Tadi kalau akun betul. publik ya berarti karena manfaatnya itu apa gitu. Jadi buat teman-teman yang berhasil ngembangin akun publik itu kalau udah jadi nanti teman-teman alirkan aja trafficnya karena sayang banget sih kalau tiba-tiba udah jadi akun publiknya diganti jadi nama personal itu pun nggak bisa teman-teman bangun beberapa sumber income kan. Hmm. Harusnya kalau teman-teman publiknya tetap itu bisa kayak Bro Arif dari akun publik bangun personal branding iya, lalu dari akun publik bangun online shop juga iya gitu. Jadi akun publiknya Iya. ini tetap dijadiin buat sharing-sharing, tapi teman-teman nanti dialihkan trafficnya itu ke beberapa akun lainnya gitu. Nah itu enaknya gitu. Break dulu aja deh, nggak apa ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih penasaran, mau tanya-tanya, silahkan tanya-tanya ke Bro Arif, bisa DM ke Oh iya Zobuku di juga nggak apa-apa, atau ke akun yes pribadi yes. gua bisa ya, sorry gua share juga nih, bisa Iya follow, boleh-boleh tanya-tanya ke akun tanya-tanya. pribadinya Bro Arif, gimana caranya. Nah, Siapa namanya? Arif Afriansah. Arif Afriansyah. Nah, Ya. Arif Afriansyah. Kalau teman-teman belajar lebih lanjut, silakan sapa-sapa aja. Kita Bro Arif juga welcome. Jadi Hmm. silakan teman-teman nanti setelah ini jangan lupa di screen capture ya, karena akan Ya, masih ada giveaway satu lagi pemenang dari buku tadi Rich Dad namanya Poor Dad, adalah. Rich Dad Poor Dad. Oke, kita Robert foto Kiyosaki. dulu bro kalau gitu. Silakan. Oke, Ini gimana bukunya fotonya? ini nih. Ya udah gitu. Silakan satu dua ya satu dua. Oke. Oke, nanti setelah ini teman-teman bisa di tag gitu screen capture-nya, lalu tag ke Zobuku, tag ke Sekolah Pebisnis. Nanti teman-teman akan diumumkan di Zobuku siapa pemenang dari giveaway buku tadi. Kayaknya gitu dulu bro, thank you banget buat Bro Thank you Arif banget, udah sama-sama bro. main-main. Iya, 2 jam kita ngobrol-ngobrol biasa. nggak kerasa ya. Semoga sukses terus juga Iya, iya. buat dan kita kolaborasi lagi nanti next time bro, lain kali. Oke bro, thank Thank you. you, thank you, thank you. Bye. Thank you.